Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Delsa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas D tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. 3 hal yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah yang pertama, arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua adalah poin-poin yang dipelajari dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Yang ketiga adalah inovasi menurut saya untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari psikologi dan psikologi pendidikan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Sedangkan psikologi pendidikan sendiri dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku dari anak didik tersebut. 5 arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama adalah konseling anak. Ketika kita mempelajari psikologi, khususnya psikologi pendidikan, kita bisa memanfaatkan psikologi untuk mengajar siswa, terutama bagi yang bekerja sebagai pengajar atau guru. Yang kedua adalah teknik pembelajaran yang tepat. Psikologi pendidikan bisa membantu pengajar untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dan tepat. Jadi kita yang ingin menjadi guru atau pengajar sangat penting untuk mempelajari psikologi pendidikan ini. Kemudian yang ketiga adalah menghindari penilaian subjektif. Pengajar yang mempelajari psikologi pendidikan akan tahu gimana menilai siswa yang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena banyak pengajar yang melakukan penilaian atau evaluasi bisa menjadi subjektif dan hanya menilai dari sikap yang ditonjolkan. Yang keempat adalah antisipasi kesulitan. Ketika seorang pengajar mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kemungkinan atau timbulnya kesulitan belajar peserta tertentu, maka dengan psikologi pendidikan yang kita ketahui, kita akan tahu faktor apa yang memungkinkan terjadi adanya kesulitan belajar tersebut. Kemudian yang kelima adalah mempertimbangkan waktu belajar. Jika kita tidak mempelajari psikologi pendidikan, maka kita akan cenderung mendorong siswa untuk terus-menerus belajar tanpa memperhatikan apakah dia merasa lelah atau sebagainya. Padahal kebanyakan siswa kalau kebanyakan belajar justru akan stres dan kelelahan. Kemudian teori belajar humanistik. Proses belajar yang lebih memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri, artinya manusia dapat menggali kemampuan dirinya untuk diterapkan dalam lingkungannya. Dan proses teori belajar humanistik ini memusatkan pada diri peserta didik itu sendiri sehingga menitikberatkan pada kemampuan individu. Kemudian teori kognitif. Teori kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana peserta didik tidak dapat
belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, bisa gangguan dari eksternal maupun internal. Dan faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Yang pertama menurut saya adalah mengajak anak-anak untuk mengenal teknologi lebih dini, karena kedepannya kita akan banyak menggunakan teknologi, tapi juga kita harus menekankan pada peserta didik untuk bisa sebijak-bijaknya dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, pengajar harus lebih mementingkan proses daripada hasil, seperti pada prinsip teori kognitif, karena kebanyakan pengajar itu lebih mementingkan hasilnya daripada prosesnya, sehingga banyak peserta didik yang ketika ujian melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Karena supaya dia mendapatkan nilai yang maksimal dan hasil yang baik. Yang terakhir, sesuai dengan teori belajar humanistik, pengajar tidak boleh menilai peserta didiknya terlalu subjektif, karena pada diri masing-masing peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, sebaiknya sebagai pengajar untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Sekian dari saya, kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.